Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sore hari ini kita akan belajar bagian terakhir dari satu topik yang besar tentang logika kebangkitan Kristus. Di pertemuan pertama kita melihat bagaimana kebangkitan Kristus itu dapat dipercaya atau adalah suatu fakta karena kesaksian daripada Alkitab, di mana orang-orang yang menulisnya adalah saksi-saksi mata sendiri. Dan di pertemuan yang kedua kita sudah melihat bagaimana kubur Tuhan Yesus kosong, yang dimana kita tidak bisa sangkal Tuhan Yesus benar-benar telah bangkit. Lalu di pertemuan yang ketiga kita melihat bagaimana perubahan para murid yang sebelumnya menjadi penakut, sekarang mereka menjadi saksi pemberani. Dan yang ketiga dan selanjutnya kita melihat bagaimana Paulus dan Yakobus sendiri juga bertobat, yang sebelumnya tidak percaya. Bahkan Paulus yang dulunya begitu benci kepada Kristen, kepada Tuhan Yesus, tetapi dia bisa bertobat. Nah, di sore hari ini kita akan melihat bagian terakhir tentang logika kebangkitan Kristus, mengenai bukankah ada nubuat tentang kebangkitan Kristus. Nah, saudara-saudara, satu hal yang harus kita mengerti, kebangkitan Kristus ini bukanlah suatu cerita atau karangan daripada murid-murid Tuhan Yesus. Ini adalah sesuatu yang fakta. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya ini hanyalah karangan daripada murid-murid Tuhan Yesus. Sebenarnya Tuhan Yesus tidak tahu apa-apa akan hal ini. Dia tidak tahu bahwa ada cerita akan kebangkitan. Tetapi para murid mereka membuat cerita sendiri tentang kebangkitan ini. Apakah benar Tuhan Yesus tidak tahu? Apakah ada pernyataan daripada kitab-kitab sebelumnya yang mengatakan bahwa Mesias itu harus mati dan akan bangkit kembali? Kalau ada, maka kita bisa melihat bahwa jelas ini adalah suatu rencana daripada Tuhan Allah, dan ini adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Nah, kita akan melihat beberapa nubuat dari perjanjian lama, dan juga kita akan melihat dari mana bagaimana Tuhan Yesus sendiri juga menyatakan dia akan bangkit kembali. Nah, kita mau melihat yang pertama di kitab Ayub pasal 19 ayat 25. Nah, kalau kita melihat di situ Ayub yang adalah salah satu tokoh terkenal di dalam perjanjian lama, itu diperkirakan kebanyakan percaya dia hidup sejaman dengan Abraham. Itu sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Dan Ayub di sini dalam konteksnya dia sedang dalam penderitaan karena kita melihat ya dia dicobai oleh iblis, dan dalam penderitaannya ini dia mengatakan sesuatu yang menubuatkan tentang Mesias. Di sini dikatakan di Ayub 19:25, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Nah, di sini Ayub tentunya dia sedang berbicara tentang Tuhan Allah yang dikatakan di sini penebusku, yang akan membela dia, yang akan menolong dia. Di mana Tuhan tidak akan membiarkan dia begitu saja. Tuhan akan segera melepaskan dia dari kesulitan yang dihadapi oleh Ayub. Nah, tetapi saudara-saudara, ayat ini sangat unik. Kalau kita membaca ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya, secara kasat mata kita melihat seperti tidak begitu nyambung. Kenapa bisa muncul ayat ini secara tiba-tiba di tengah ayat-ayat yang lain? Nah, saudara-saudara, ayat ini secara khusus itu berbicara tentang Mesias. Apa yang akan terjadi kepada Mesias, terutama dalam hal di mana dia tidak akan mati selama-lamanya, tetapi dia akan bangkit kembali. Di situ dikatakan penebusku hidup.
Nah, itu kita selalu mengerti Tuhan Yesus adalah penebus kita, bagaimana dia sebelumnya dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dia rela menderita, dia rela disiksa, dihina, bahkan mencurahkan darahnya sampai mati di atas kayu salib untuk menanggung segala hukuman dosa kita. Dia adalah penebus kita sehingga dosa kita tidak usah tanggung. Dan di sini dikatakan penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Artinya apa? Penebus ini tidaklah akan mati selama-lamanya. Dia akan bangkit kembali. Dikatakan bangkit di atas debu. Dan itu jelas berbicara tentang Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus setelah dia mati jam 3 sore. Digantung di atas kayu salib selama 6 jam. Setelah itu dia dikuburkan. Dan firman Tuhan mengatakan pada hari yang ketiga dia bangkit kembali. Sehingga tepatlah ketika dikatakan bangkit di atas debu. Dia bangkit dari kuburan dan hidup selama-lamanya. Jadi sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Sudah dijanjikan jauh sebelumnya. Sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Sudah dinyatakan bahwa Mesias itu akan ada, akan datang, mati, dan bangkit kembali. Selanjutnya kita mau melihat juga nubuat daripada Mazmur 16 ayat 10. Ini adalah Mazmur daripada Raja Daud sendiri. Nah, Raja Daud di sini dia bersukacita akan pemeliharaan Tuhan, akan pertolongan daripada Tuhan. Dan dia yakin sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ketika dia mengatakan di ayat yang ke-10, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Secara konteks itu berbicara kepada dirinya sendiri, yang dimana di sini digambarkan orang kudusmu. Nah, tetapi ayat ini secara khusus ini juga berbicara tentang Mesias, yang dikatakan di sini orang kudusmu. Kita tahu Tuhan Yesus adalah pribadi yang suci, pribadi yang kudus, yang berkenan sepenuh-penuhnya di hati Allah Bapa. Di sini dikatakan, engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Maksudnya apa? Maksudnya tidak akan membiarkan dia mati selama-lamanya. Tidak akan membiarkan dia terus di dalam kuburan. Tidak bangkit-bangkit sama seperti manusia lain. Saudara-saudara, ini berbicara tentang Mesias, yaitu Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus memang dikuburkan. Dia memang mati. Tetapi apakah dia mati selama-lamanya? Jawabannya tidak. Kita melihat pada hari yang ketiga, dia hidup, dia bangkit kembali. Saudara-saudara, Daud yang adalah 1000 tahun sebelum Masehi juga sudah menubuatkan, sudah berbicara tentang Mesias ini. Jadi ini bukanlah suatu cerita yang baru dikarang secara tiba-tiba oleh para murid. Ini adalah rencana Tuhan, sudah diberitahukan jauh-jauh sebelumnya. Sini Daud yang adalah 1000 tahun sebelumnya sudah memberitahukan akan kebangkitan Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Lalu kalau kita melihat lagi nubuat selanjutnya tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Di Mazmur pasal 49 ayat 16. Ini adalah nyanyian daripada Bani Korah. Nah, Bani Korah adalah orang-orang yang melayani Tuhan di bait suci. Dan mereka ini adalah orang-orang yang hidup sejaman daripada Raja Daud. Jadi juga 1000 tahun sebelum Masehi. Apa yang dikatakan oleh Bani Korah ini? Di sini dikatakan, tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab ia akan menarik aku. Nah, di sini Bani Korah percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang dikasihinya mati selama-lamanya. Dan secara khusus ini tentunya berbicara tentang Mesias. Dikatakan dia akan membebaskan nyawa
dari cengkraman dunia orang mati. Artinya apa? Dia tidak akan mati selama-lamanya. Sini dikatakan ia akan menarik aku. Saudara-saudara, ini berbicara tentang Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus juga dia akan bangkit kembali dari antara orang mati. Dia akan hidup kembali. Dia tidak akan mati selama-lamanya. Nah, jadi Bani Korah sendiri sudah menubuatkan tentang kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus ini. Selanjutnya yang sangat menarik atau yang sering kita kutip nubuat tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, yaitu di kitab Yesaya pasal 53. Yesaya sendiri hidup sekitar 700-an tahun sebelum Masehi. Dan kalau kita melihat Yesaya pasal 53, itu full berbicara tentang Mesias, yang dikasih topiknya adalah hamba yang menderita. Dan di situ kita melihat bagaimana Mesias itu dia harus dianiaya, dia harus disiksa, dia harus dibunuh, diremukkan. Dan juga dijelaskan kenapa dia diremukkan, kenapa dia harus dibunuh, kenapa dia harus digantung di atas kayu salib. Di kitab Yesaya juga memberitahukan pasal 53 bahwa dia sesungguhnya dihukum bukan karena kesalahannya sendiri, tetapi karena dosa kita, karena penyakit kita, karena kejahatan kita. Nah, tetapi saudara-saudara, Nabi Yesaya tidak berhenti sampai cerita Tuhan Yesus disiksa, lalu mati, lalu dikuburkan. Tidak. Nabi Yesaya, dia menceritakan secara komplit bagaimana Mesias itu, dia ditangkap, disiksa, menderita, dia digantung, dia dikuburkan. Lalu dilanjutkan apa yang terjadi terhadap Mesias tersebut. Nah, kalau kita melihat di ayat yang ke-10 sampai 11, di situ Nabi Yesaya mengatakan, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Maksudnya apa? Maksudnya umurnya itu ketika dia mati tidak berhenti sampai di situ saja. Karena kalau orang sudah mati, sudah selesai ceritanya. Tapi di sini dikatakan umurnya akan lanjut. Kenapa umurnya akan lanjut? Kenapa? Karena dia akan hidup kembali, dia akan bangkit kembali. Di sini dikatakan ia akan melihat keturunannya. Nah, tentunya keturunan di sini bukan berbicara tentang keturunan secara jasmani, tetapi keturunan di sini adalah orang-orang yang akan percaya kepada dia, orang-orang yang akan mengikut dia. Itulah maksud daripada keturunan di sini. Dan itulah kita semua orang Kristen. Di sini dikatakan umurnya akan lanjut. Artinya dia akan hidup kembali, dia akan bangkit kembali dan hidup selama-lamanya. Jadi ceritanya tidak hanya selesai dia dikuburkan, tapi dia bangkit kembali. Di situ dikatakan dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Setelah dia menderita, setelah dia mati, dikatakan dia akan melihat terang. Artinya apa? Dia akan hidup kembali. Nah, itulah yang terjadi terhadap Mesias, terhadap Tuhan Yesus Kristus. Yang sangat menyedihkan adalah orang-orang Israel, mereka mengabaikan nubuat ini. Orang Israel itu begitu mengharapkan tentang kedatangan Mesias. Dalam pandangan mereka, Mesias itu ketika datang langsung menjadi raja. Dia tidak akan ditangkap, disiksa, apalagi digantung di atas kayu salib, lalu dia dikuburkan. Bagi mereka dia akan langsung menjadi raja. Makanya mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, tetapi firman Tuhan memberitahukan kepada kita di Yesaya pasal 53 bahwa kedatangan Mesias yang pertama dia akan mati, tetapi dia akan bangkit kembali. Jadi sekitar 700 tahun sebelum Masehi sudah dinubuatkan ya, bahwa Mesias itu akan bangkit kembali. Selanjutnya kalau kita melihat di kitab Hosea pasal 6 ayat 2.
Hosea ini hidup sekitar 750-an sebelum Masehi. Dan Nabi Hosea juga, dia juga menubuatkan tentang kebangkitan Kristus. Di situ dikatakan ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Ayat yang sangat-sangat tepat tentang apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus. Ini bukan ayat yang kebetulan saja. Di situ dikatakan sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita. Nah, kalau kita melihat konteksnya di sini, Hosea sedang berbicara tentang orang Israel yang mau bertobat, yang mau datang sungguh-sungguh mencari Tuhan, karena mereka percaya Tuhan yang menghukum mereka, namun Tuhan juga yang akan menyembuhkan, menghidupkan mereka. Dan di sini ketika mereka berbicara bahwa ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, dan pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita, ini berbicara tentang Mesias, tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus, dia mulai disalibkan pada jam 9 pagi hari Jumat. Saudara-saudara, kita percaya hari Jumat, bukan hari Rabu. Hari Jumat, jam 9 pagi, dia mulai digantung di atas kayu salib. Dan sampai jam 3 sore, dan itu sudah dihitung, itu adalah hari pertama. Lalu setelah itu, sebelum jam 6 sore, karena ada Sabat, dia harus dikuburkan. Lalu Sabtu, kita melihat itu adalah hari yang kedua. Lalu dikatakan Minggu, pagi-pagi, dia bangkit. Dan kita melihat itu adalah hari yang ketiga. Jadi sangat tepat bagaimana dikatakan di sini, sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita. Di sini nubuat tentang Mesias, Tuhan Yesus bangkit kembali pada hari yang ketiga, yaitu hari Minggu. Nah, itulah nubuat-nubuat di Perjanjian Lama tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kalau tidak ada nubuat ini, mungkin saja kita bisa percaya jangan-jangan ini karangan daripada para murid. Apalagi Perjanjian Baru mereka yang menulis. Tetapi saudara-saudara, Perjanjian Lama pun sudah menubuatkan bahwa dia akan bangkit, Tuhan Yesus akan bangkit. Sehingga tidak bisa dikatakan ini adalah cerita atau karangan daripada para murid. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana Tuhan Yesus sendiri juga, dia pernah juga memberitahukan bahwa dia akan mati dan dia akan bangkit kembali. Jadi Tuhan Yesus bukan tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena ada yang mengatakan sebenarnya Tuhan Yesus tidak tahu apa-apa. Sutradaranya itu adalah para muridnya yang mengarang cerita. Tuhan Yesus tidak tahu apa-apa. Saudara-saudara, Tuhan Yesus pun dia tahu bahwa dia akan ditangkap, dia akan mati, dan dia akan bangkit kembali. Nah, kalau kita melihat yang pertama, Matius pasal 12 ayat 40. Di situ Tuhan Yesus menggambarkan tentang kematiannya, bagaimana dia akan dikuburkan dan bagaimana dia akan dibangkitkan. Itu sama seperti Yunus. Dikatakan di Matius pasal 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat cerita Yunus, Tuhan mengutus dia ke Niniwe, tapi dia tidak mau. Akhirnya kita melihat ceritanya, Tuhan hukum dia dengan mengutus seekor ikan besar. Hati-hati, ini bukan ikan paus, Alkitab tidak memberitahukannya. Alkitab hanya mengatakan ikan besar, dan menelan Yunus 3 hari 3 malam, sampai dia bertobat, dan Tuhan melepaskan dia. Dan Tuhan Yesus memakai peristiwa itu untuk benar-benar memberitahukan bahwa juga apa yang terjadi kepada dia, dia akan dikuburkan dan dia akan bangkit kembali. Dikatakan 3 hari 3 malam. Nah, tentunya kita bukan berbicara tentang
Jamnya harus persis 3 hari 3 malam. Ini satu-satunya ayat. Yang lain mengatakan bahwa pada hari yang ketiga, pada hari yang ketiga. Nah, saya rasa untuk pembahasan ini kita pernah membahasnya di suatu waktu, ya, untuk argumentasi tentang kebangkitan Tuhan Yesus 3 hari 3 malam ini. Nah, Bapak Ibu bisa nanti melihat di video di YouTube kita, Gapi Batam, itu sudah diupload untuk pembahasan ini. Nah, tetapi intinya di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia akan dikuburkan dan pada hari yang ketiga akan bangkit kembali. Nah, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya. Lalu kalau kita melihat Matius pasal 20 ayat 19. Apa kata Tuhan Yesus? Dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olokkan, disesal dan disalibkan. Dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Jadi sebelum Tuhan Yesus dia ditangkap, sebelum dia mati, terlebih dahulu dia sudah memberitahukan kepada para muridnya. Walaupun pada saat itu para muridnya belum mengerti apa maksud Tuhan Yesus. Karena secara umum orang belum bisa percaya ada yang namanya kebangkitan. Mereka belum mengerti apa maksud Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengatakan Dia akan diserahkan, Dia akan diolok-olok, Dia akan disalibkan, pada hari yang ketiga Dia akan dibangkitkan. Tapi Tuhan Yesus sudah memberitahukannya kepada mereka. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang memberitahukannya. Tuhan Yesus sendiri menubuatkan apa yang terjadi terhadap dirinya sendiri. Supaya orang-orang tidak lagi menyangkal, apakah ini karangan daripada murid-muridnya. Dan supaya para muridnya juga bisa percaya sungguh-sungguh bahwa Dia memang benar-benar bangkit, karena Dia juga sudah memberitahukan sebelumnya. Nah, di sini dikatakan bahwa Dia akan disalibkan dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Selanjutnya kalau kita melihat Yohanes pasal 2 ayat 19. Nah, Tuhan Yesus Dia mengatakan kepada orang-orang pada saat itu, ya, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Nah, orang-orang pada saat itu mereka terkejut. Bagaimana Tuhan Yesus mengatakan bait suci itu yang sudah dibangun puluhan tahun, karena begitu mewah, megah pada zaman Tuhan Yesus, bisa didirikan pada 3 hari saja. Hanya dalam waktu 3 hari saja. Nah, saudara-saudara, mereka tidak mengerti bahwa bait Tuhan, bait suci yang dimaksud di sini bukanlah bangunannya, tapi yang dimaksud Tuhan Yesus adalah dirinya sendiri. Ketika Dia mengatakan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Yaitu ketika Dia dikuburkan dan Dia bangkit kembali dari antara kematian pada hari yang ketiga. Nah, saudara-saudara, inilah semua nubuat, baik perjanjian lama maupun Tuhan Yesus sendiri ada menubuatkan tentang kebangkitannya. Nah, apakah semuanya itu digenapi? Nah, kalau kita melihat apa kata firman Tuhan Lukas pasal 24 ayat 6 sampai 7. Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu. Ketika Ia masih di Galilea, bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Di malaikat yang ada di kuburan Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya. Ketika mereka melihat kuburan Tuhan Yesus kosong, tidak ada mayat Tuhan Yesus di situ, malaikat mengatakan kepada mereka, ingat tidak bahwa Tuhan Yesus itu sudah memberitahukan kepada kalian. Dia tidak ada di sini, mayatnya tidak ada di sini. Sesuai apa yang dikatakannya, Dia akan mati, namun Dia akan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Jadi kesimpulannya adalah semua nubuat itu digenapi, terjadi persis. Bukan sesuatu yang dijanjikan tetapi tidak terjadi, benar-benar terjadi. Itulah yang dikatakan oleh malaikat kepada para murid, bahwa Ia tidak ada di sini, Dia telah bangkit seperti apa yang dikatakannya. Jadi saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang logika kebangkitan Kristus, maka kita
harus tahu bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Salah satunya kita bisa percaya karena dia sudah menubuatkan, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru oleh Tuhan Yesus sendiri sebelum dia mati dan bangkit kembali. Jadi apa yang menjadi pelajaran bagi kita untuk tema di sore hari ini? Yang pertama, kita melihat rencana Allah yang sempurna. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah hal yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh Allah. Jadi ini bukan tiba-tiba, bukan juga yang dikarang-karang, tapi ini sudah direncanakan oleh Tuhan Allah. Tentang penyelamatan kita, penebusan akan dosa, tentang kebangkitan Tuhan Yesus, itu sudah jauh-jauh direncanakan oleh Tuhan Allah. Dan kita melihat ini memberikan kita suatu ucapan syukur kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan benar-benar merencanakan semuanya ini untuk kita manusia berdosa. Karena kebangkitan Kristus, maka kita juga memperoleh pengharapan kita bisa mengalahkan maut. Kita tidak lagi dibelenggu oleh dosa, kita tidak lagi menuju kepada kebinasaan. Tuhan merencanakannya untuk kita semua manusia yang berdosa. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Kita melihat kasih Tuhan ini yang begitu besar, maka kita harus sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Kita harus sungguh-sungguh mematuhi firman-Nya. Kita harus sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Karena Tuhan siapkan bagi kita semuanya ini. Dia rencanakan semuanya itu untuk kita. Dan kita harus bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, yang menjadi pelajaran bagi kita, kita melihat bagaimana Tuhan sudah menubuatkan ribuan tahun sebelumnya. Dan dia menggenapinya, dia menepatinya, dia berjanji dan itu ditepati. Apa yang menjadi pelajaran bagi kita ketika kebangkitan Tuhan Yesus itu benar-benar terjadi, menggenapi semua nubuat, maka memberikan kita satu pelajaran juga, bahwa kita tidak akan meragukan janji-janji Tuhan. Salah satu janji Tuhan kepada kita yaitu bahwa kita juga akan dibangkitkan pada akhir zaman. Kalau sebelum-sebelumnya Tuhan menjanjikan, menubuatkan kebangkitan Sang Mesias, dan itu terjadi, maka kita juga ketika Tuhan Yesus menjanjikan di Yohanes pasal 6 ayat 40, yang percaya akan dibangkitkan pada akhir zaman, maka kita juga tidak akan pernah meragukannya. Kita juga akan percaya, kita tahu pasti pada waktunya juga kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Walaupun secara manusia kita merasa bagaimana hal itu bisa terjadi. Kadang-kadang kita mungkin berpikir, bukankah tubuh kita sudah hancur di dalam kuburan? Bagaimana mungkin kita bisa bangkit kembali? Nah, tetapi saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang Tuhan, kita berbicara tentang kuasanya, bukan berbicara tentang logika manusia. Ketika Tuhan menjanjikan dia akan membangkitkan pada akhir zaman, kita juga akan dibangkitkan pasti. Nah, kalau Tuhan Yesus belum datang, ketika dia datang kedua kali, disitulah terjadi kebangkitan pada akhir zaman. Nah, kalau Tuhan Yesus belum datang, kita sudah meninggal duluan, kita akan pergi ke sorga, roh kita akan ke sorga. Tapi pada waktunya ketika dia datang, roh kita akan dipersatukan dengan tubuh kita. Tuhan akan membuat kita tubuh yang baru, tubuh yang sempurna, tubuh yang mulia. Sama seperti Tuhan Yesus ketika dia telah bangkit, di mana tidak ada kelemahan dan tidak dibatasi oleh waktu dan tempat, sempurna selama-lamanya. Jadi apakah kita percaya juga kita akan dibangkitkan pada akhir zaman dengan tubuh yang mulia? Nah, kita harus percaya janji Tuhan ini, karena Tuhan berjanji pasti juga dia akan menggenapinya. Nah, jadi saudara-saudara, topik yang besar di bulan Maret yang kita bahas, logika kebangkitan Kristus. Kita berharap semua jemaat kita tidak goyah lagi imannya. Apakah Tuhan Yesus sudah bangkit? Benar-benar dia sudah bangkit. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan selama bulan Maret ini membuat iman kita semakin bertumbuh dan kita giat di dalam mengasihi Tuhan. Sebentar lagi, minggu depan, kita sudah
memperingati Jumat Agung dan hari Minggunya kita merayakan Paskah. Kita berharap ketika kita merayakan Paskah, beribadah, harus dengan iman, dengan keyakinan penuh bahwa memang Tuhan Yesus telah bangkit dari antara kematian. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang telah menubuatkan akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan janji Tuhan ini tergenapi di mana Tuhan Yesus benar-benar bangkit dari antara kematian. Tuhan, tolonglah kami untuk selalu bersyukur kepada Engkau, giat beribadah, mematuhi firman-Mu dan melayani Engkau, karena Engkau merencanakan semuanya ini untuk kami orang-orang berdosa. Bapa Surgawi, tolong juga kami ya Tuhan, supaya kami tetap percaya kepada firman Tuhan, kepada janji-janji Tuhan, dan secara khusus untuk kebangkitan kami pada akhir zaman, kami juga percaya Tuhan akan menepatinya pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, dan ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.